Halo, selamat datang di Learning Journal. Bersama saya, Anindya Jati Ilening Widyadana, nomor urut 3, kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 3. Pada pembelajaran agenda 2, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nilai-nilai tersebut ada 5, yaitu A, N, E, K, A. A berarti akuntabilitas, N berarti nasionalisme, E berarti etika publik, K berarti komitmen mutu, dan A berarti anti korupsi. Kali ini kita akan membahas poin yang kelima, yaitu anti korupsi. Tindak pidana korupsi. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, mari kita simak dulu pengertian-pengertian mengenai tindak pidana korupsi. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi diartikan juga sebagai perbuatan tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, dan tidak bermoral. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis korupsi dan kelompok tindak pidana korupsi. Jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas ada 7, yaitu transaktif, ekstraaktif, investif, nepotistik, autogenik, suportif, dan defensif. Selanjutnya, 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu kerugian negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Untuk menumbuhkan niat, semangat, dan komitmen anti korupsi yang baik, kesadaran anti korupsi harus mencapai puncak, yaitu mencapai spiritual accountability. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik. Kemudian, niat baik akan menghasilkan visi dan misi yang baik, dan akhirnya menghasilkan usaha terbaik untuk hasil terbaik. Tunas integritas adalah konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Maka, pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. 3 peran tunas integritas dalam organisasi yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, dan mempengaruhi orang lain. Ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. 3 proses sosial yang berperan dalam perubahan sikap dan perilaku, yaitu kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Kesediaan adalah kondisi di mana individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dengan harapan memperoleh tanggapan positif. Identifikasi adalah kondisi di mana individu meniru integritas seseorang karena sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya menyenangkan. Sedangkan internalisasi adalah kondisi di mana individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku karena sesuai dengan yang dipercayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Pengaruh lingkungan negatif masuk ke dalam alam bawah sadar melalui 2 jalur, yaitu jalur pengulangan dan jalur efek wow. Untuk menghadapinya, maka diperlukan proteksi integritas dengan cara melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif, dan melakukan multi-protection of integrity. Untuk membangun sistem integritas, terdapat 2 cara, yaitu reframing dan seeding of integrity.
Reframing adalah upaya mengubah unsur orientasi tanpa harus mengubah kandungan yang membentuk budayanya. Yang kedua adalah shedding of integrity. Shedding of integrity adalah upaya untuk menanamkan integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Pembelajaran anti korupsi dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021. Pembelajaran dilaksanakan seperti sebelumnya, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta menonton video pendek. Perbedaannya, pembelajaran kali ini dilaksanakan dalam kelas yang lebih besar, di mana seluruh kelompok digabung menjadi satu bersama dengan 4 pengampu. Pembelajaran kali ini cukup menarik dan lebih ramai dari biasanya, karena peserta yang hadir juga lebih banyak. Pembelajaran ditutup dengan penjelasan mengenai penugasan, yaitu penugasan individu dan kelompok. Penugasan individu mengenai learning journal dan resume anti korupsi, dan penugasan kelompok mengenai pembuatan video roleplay mengenai materi aneka. Sekian video learning journal kali ini, sampai berjumpa lagi di video learning journal selanjutnya. Dadah!